5 cerita dari hari-hari training BTS yang akan membuat banyak ARMY berurai air mata. Sementara BTS saat ini menikmati kesuksesan besar, perjalanan mereka tidaklah mudah. Para anggota harus menanggung banyak hal, terutama selama hari-hari training mereka. Berikut adalah 5 cerita dari hari-hari training BTS yang akan membuat ARMY berurai air mata. Yang pertama, Suga hampir berhenti dari mengejar mimpinya. Perjalanan BTS menjadi bintang adalah salah satu yang harus dikagumi, karena semua anggota harus menghadapi situasi sulit dalam perjalanan mereka untuk memulai debutnya. TMI News Mnet memutuskan untuk melihat sekilas perjalanan Suga untuk memulai debutnya dan menemukan bahwa Suga mengalami perjalanan yang sulit untuk sampai ke posisinya sekarang. Ketika Suga di kelas 6, dia memutuskan untuk menjadi rapper setelah dia mendengar Fly dari Epic High. Sejak saat itu, musik menjadi kehidupan Suga, dan dia memutuskan untuk pergi ke Seoul dengan mimpi menjadi seorang produser. Dia akhirnya akan menjadi trainee di Big Hit Entertainment. Saat dia di Seoul, dia berjuang secara finansial. Dia seringkali harus memutuskan apakah dia ingin menggunakan uang yang dimilikinya untuk makan atau naik bus. Meski Suga sedang berjualan lagu saat itu, ia sering ditipu. Ketika dia masih menjadi trainee, Suga harus bekerja paruh waktu karena dia tidak punya cukup uang untuk menghidupi dirinya sendiri dan dia harus membayar biaya sekolah. Saat Suga bekerja sebagai pengantar barang, dia akhirnya mengalami kecelakaan dan itu membuat bahunya cedera. Dokter mengatakan kepadanya bahwa dia tidak boleh melakukan aktivitas apapun yang dapat membebani bahunya. Karena cedera dan semua masalah keuangannya, Suga memutuskan bahwa ia akan lebih baik jika berhenti menjadi trainee. Namun, Bang Si-hyuk menghentikan Suga dan mengatakan kepadanya bahwa dia bersedia menunggu bahunya sembuh. Dia bahkan membayar seluruh biaya sekolah Suga sehingga dia tidak perlu terlalu khawatir tentang uang. Karena kebaikan Bang Si-hyuk, Suga tetap tinggal di Big Hit Entertainment. Bang Si-hyuk juga menjadi alasan mengapa Suga menjadi anggota BTS daripada menjadi produser, yang akhirnya menjadi keputusan yang bagus. Yang kedua, RM memiliki keraguan tentang debutnya. Menjadi trainee K-pop itu sulit, dan banyak idola yang mengakui bahwa mereka hampir menyerah pada impian mereka saat menjadi trainee. Ketika BTS menjadi bintang tamu di Super Junior Sindong Sim Sim Tapa, RM mengungkapkan bahwa ada momen ketika dia berpikir dia tidak akan debut. Selama pertunjukan, para anggota ditanya, apakah ada momen selama hari-hari trainee mereka di mana mereka mengatupkan gigi? RM berbagi bahwa ada momen ketika dia mengatupkan giginya karena Bang Si-hyuk, kepala Big Hit Entertainment. Sementara Bang Si-hyuk dan BTS dekat seperti keluarga, dia menunjukkan banyak cinta yang kuat kepada para anggota ketika mereka masih menjadi trainee. RM mengungkapkan bahwa Bang Si-hyuk membawanya ke Big Hit Entertainment karena kemampuan rapnya. Namun, ada saat ketika Bang Si-hyuk berkata pada RM, "Sepertinya aku membawamu tanpa alasan." RM berbagi bahwa dia mengatupkan giginya setelah mendengar ini dari Bang Si-hyuk. Sindong kemudian bertanya kepada RM, apakah dia ragu tentang debutnya setelah Bang Si-hyuk mengatakan ini, dan RM mengatakan bahwa dia melakukannya. Namun, RM menggunakan kata-kata Bang Si-hyuk sebagai bahan bakar untuk memotivasi dirinya sendiri menjadi lebih baik, dan dia akhirnya bisa debut sebagai leader BTS. Yang ketiga, J-Hope hampir meninggalkan grupnya. Pada episode BTS Burn the Stage yang lalu, grup tersebut berkumpul untuk membicarakan masa lalu mereka dan bagaimana grup tersebut bisa sangat berbeda dari apa yang diketahui ARMY tentang mereka saat ini. Para anggota, tanpa Jungkook, semua duduk mengelilingi meja saat makan dan mulai membicarakan kejadian lucu dari masa lalu mereka. Namun, tak lama kemudian, itu menjadi serius dengan Suga berbicara tentang cedera bahunya yang mencegahnya melanjutkan sebagai B-boy. Setelah ini, para anggota mengenang tentang bagaimana J-Hope keluar dari line-up debut dan betapa Jungkook menangis ketika itu terjadi, mencoba memintanya untuk tetap tinggal. Tetapi, J-Hope telah menetapkan pikirannya dan akhirnya meninggalkan grup. RM sebagai pemimpin grup langsung menemui manajemen Big Hit dan memberitahu mereka bahwa grup tersebut membutuhkan J-Hope dalam line-up debut. Saya memberitahu mereka bahwa kami membutuhkan Jung Ho-seok. Kami membutuhkan Jung Ho-seok. Kami tidak dapat melakukannya tanpa dia. Saya bekerja keras untuk meyakinkan mereka, kata RM.
J-Hope memutuskan untuk kembali ke grup karena dia mempercayai 6 anggota lainnya dan melakukannya untuk mereka. J-Hope berkata, "Ah, benarkah? Dulu, aku kembali karena aku percaya kalian. Kami bekerja bersama untuk waktu yang lama. Itu karena para anggotanya ada di sana." RM menambahkan, "Saya tidak bisa membayangkan akan jadi apa kita tanpa dia. Tanpa kepemimpinan RM, BTS mungkin tidak seperti yang kita kenal sekarang." Yang keempat, RM memiliki perasaan campur aduk saat menjadi trainee. RM adalah anggota pertama grup yang direkrut oleh Big Hit Entertainment dan dia berbagi bahwa menjadi trainee itu sulit. Selama wawancara, RM berbagi bahwa meskipun dia bisa memikirkan banyak kenangan indah dari masa trainee-nya, ada juga banyak kenangan yang menyedihkan. Salah satu hal terburuk yang harus dihadapi RM ketika dia masih menjadi trainee adalah melihat trainee lain meninggalkan perusahaan. Sementara trainee lain adalah pesaing RM, dia masih merasa kasihan padanya. Ketika RM melihat trainee meninggalkan perusahaan, dia tidak tahu bagaimana perasaannya. 5. Suga membantu sesama trainee. Yang satu ini lebih mengharukan daripada memilukan. Seorang mantan trainee Big Hit Entertainment telah berbagi kisah yang menghangatkan hati dari masa trainee Suga. Jihoon, juga dikenal sebagai Brightone dari saluran YouTube-nya Brightone TV, mengungkapkan bagaimana Suga membantunya saat dia terlalu sulit untuk membantunya sendiri. Itu semua terjadi pada tahun 2011 setelah latihan siang hari mereka. Jihoon mengumpulkan para trainee di asrama mereka untuk berbagi gwamegi. Hidangannya disiapkan secara pribadi oleh ibunya untuk mereka. Setelah makan, para trainee pergi ke latihan malam mereka, kemungkinan besar diikuti dengan latihan di gym. Di penghujung hari, para trainee kembali ke asrama mereka dan pergi tidur. Saat itulah masalah dimulai. Jihoon terbangun di tengah malam dengan perasaan pusing dan mual. Dia dengan goyah berjalan ke kamar mandi, di mana dia muntah berulang kali. Tiba-tiba dia mendengar ketukan di pintu. Itu adalah Suga yang memeriksanya. Setelah menyadari bahwa Jihoon sedang tidak baik, Suga memberikan Jihoon mantelnya sendiri dan membawanya keluar. Suga dan Jihoon menghentikan taksi dan bersama-sama mereka mengendarainya ke rumah sakit darurat. Di sana, Jihoon dirawat dan diberi tes untuk menilai kondisinya. Saat Jihoon bangun keesokan paginya, Suga ada di sana tertidur di sampingnya. Suga mengisi dokumen yang diperlukan untuk mendapatkan infus yang dibutuhkan temannya. Meskipun Jihoon merasa jauh lebih baik setelah mendapatkan infus, dia belum keluar dari kesulitan. Jihoon menyadari pada saat keluar bahwa dia telah meninggalkan dompet dan teleponnya di asrama, yang berarti dia tidak punya cara untuk membayar biaya perawatan di rumah sakit. Sebagai seorang peserta pelatihan, Jihoon tidak memiliki banyak uang untuk memulai dan pada saat itu, rumah sakit darurat sangat mahal untuk menerima perawatan. Sekali lagi, Suga turun tangan untuk membantu temannya yang sakit itu. Dia membayar biaya rumah sakit Jihoon dengan uangnya sendiri lalu naik taksi bersamanya ke asrama. Banyak orang tua Jihoon dan Jihoon bersyukur bahwa Suga membantunya pada saat dibutuhkan. Jihoon berkata bahwa hari itu adalah hari yang paling dia ingat dari hari-hari trainee-nya. Sekarang dia ingin semua orang tahu apa yang Suga lakukan untuknya. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang hari-hari trainee BTS ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.